Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab bersama saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Sahabat, program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai sarana atau media bagi kita mendalami Alkitab dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita hendak mengulik Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35, Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 diberi judul Freedom in Forgiveness, Freedom in Forgiveness, dan untuk mengulik teks ini telah hadir di studio yang akan pasti menolong kita untuk mengulik teks ini ya, Bapak Pendeta Yohanes ABS dari GKI Bintara Utama. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta. Salam jumpa Pendeta Santi. Iya, Pendeta Yohanes ABS ini rutin menolong kita untuk mengulik ya beberapa teks Alkitab dalam program Ngulik Alkitab. Dan sahabat, saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Mari Pak Pendeta, kita memulai saja, dan sebelum mulainya kita mau berdoa. Silakan Pendeta Yohanes ABS boleh memimpin kita dalam doa. Baik, mari Sobat Ngulik Alkitab kita bersatu dalam doa. Kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan kami akan mendalaminya. Biarlah firman itu menjadi pelita dalam hidup kami, menolong kami untuk menemukan kebebasan di dalam pengampunan dan pengampunan yang membebaskan dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah, dalam nama Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus kami berdoa. Amin. Amin. Baik. Saya membaca Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi.' Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, 'Bayar utangmu.' Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Namun ia menolak, lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu, hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Iya. Freedom in Forgiveness ini yang menjadi tema pada episode kali ini ya Pak Pendeta dan sahabat semua. Kita mau lihat ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Nah, ini menarik ya. Petrus ini kan bertanya pada Yesus. Betul.
Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai berapa kali? Ini menunjuk pada bilangan sampai berapa kali. Betul, betul. Jika ia berbuat dosa terhadap aku. Jadi pertanyaannya tentang berapa kali dia harus mengampuni saudaranya. Ada angka yang dia sebut, sampai 7 kali tanda tanya. Ya. Mengapa Petrus menyebut angka 7? Apa maksud angka 7 di sini? Dia semacam berpijak ya. Dari angka 7 itu 7 kali. Nah, apa maksud dari pertanyaan Petrus ini? Oke. Baik, jadi mengapa Petrus mengatakan bahwa sampai 7 kali, angka itu dari mana, ataupun juga kenapa angka itu bisa menjadi muncul. Sebenarnya ada beberapa pendekatan yang muncul di beberapa tafsiran begitu ya. Saya menemukan ada beberapa. Yang pertama adalah pendekatan dengan melihat penjelasan makna angka 7 yang dianggap angka yang sempurna dalam Alkitab. Begitu. Dan angka 7 seringkali dipakai dalam beberapa perikop gitu ya, misalnya hari ke-7 dan segala macamnya, 7 kaki Dian di Wahyu dan segala macamnya. Jadi memang angka 7 punya angka yang related dengan angka kesempurnaan dalam Alkitab. Oke, angka kesempurnaan ya. Tapi juga angka 7 ini sebenarnya bisa dilihat dari perikop lain di dalam Perjanjian Lama yang mengacu pada peristiwa pengampunan dari Allah kepada suatu bangsa. Kepada bangsa Israel tentunya begitu ya. Itu ada di dalam Amos pasal 1 ayat 3, lalu juga Amos pasal 2 ayat 1, 4 dan 6. Itu diulang-ulang sebanyak 3 kali. Mungkin bisa dibacakan ya. Amos pasal 1 ayat 3, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Lalu Amos 2 ayat 1, lalu kemudian ayat 4 dan 6. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Ayat 4, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, karena mereka menolak hukum Tuhan, dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh berhala-berhala dusta yang diikuti oleh nenek moyang mereka. Ayat 6, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Iya, ada beberapa angka ya. Beberapa angka yang menjadi pembatasan. Betul tidak. 3 bahkan 4 gitu. Tapi kalau kita lihat 3 bahkan 4 ini kan bicara kalau 7 itu kan pengali 2 plus tambah 1 begitu kan ya. Jadi ya kalau 3 kali Tuhan aja udah nggak mau, ya udahlah dikaliin 2. Gitu. Jadi ada yang melihat seperti itu bahwa memang ada pembatasan ketika Allah ingin mengampuni bangsanya sendiri, itu dibatasi 3 bahkan 4. Nah, Petrus melihat bagaimana, apakah sampai 7? Ini dipengaruhi juga dengan weekly forgiveness. Jadi pengampunan setiap minggu kan 7 hari ya. Begitu. Itu juga ada beberapa penafsir yang melihat ya memang yang Petrus sampaikan itu dari segi angka bicara soal logika hari. Setiap hari ada pengampunan, begitu. 1, setidaknya 1. Nah, tetapi justru disinilah sebenarnya cara pandang Petrus sudah menempatkan pengampunan sebagai sesuatu yang sifatnya terbatas. Begitu. 7 kali. Jadi pendekatan 7 angka sempurna. Terus dia adalah mengacu pada ya Allah sendiri mengampuni juga membatasi kok. Aku bahkan 3 bahkan 4 gitu. Nggak mau lebih dari itu. Ya bagaimana kalau 4 tambah 3? Sama seperti jumlah hari yang diyakini kala itu bahwa setiap hari berarti harusnya ada pengampunan. Logis dong. Gitu. Jadi jawaban Petrus sebenarnya berangkat dari sesuatu yang memang dihidupi kala itu, dan yang dia lihat bahwa angka 7 itu menjadi angka yang masuk akal secara perhitungan. Begitu. Jadi bagaimanapun pendekatannya, di sini statementnya Petrus sudah menunjukkan pengampunan itu memang apakah harus dibatasi secara angka atau bisa lebih. Bahkan dia sudah melewati itu ya. Iya. 3-4 3 itu sampai bahkan 4. ada 7. Betul. Dengan mengandaikan katakanlah 1 hari ada 1 begitu ya. Iya, 1 hari 1. Iya. Tapi bagaimanapun ada batasnya. Betul.
Menarik ini ya, menarik ini. Ada batasnya, iya betul. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Wah, ini apa maksudnya juga main 77 lagi nih. 7 kali 70 kali 7. Kalau kita hitung juga banyak ya. Iya, 490 ya. Ini apa maksudnya ada semacam permainan angka 777 lagi di situ. Dan ada permainan yang kenapa kok Yesus sengaja mengambil angka itu gitu ya. Betul. Dan muncul dari mana. Sebenarnya jawaban Yesus sendiri bukan tanpa dasar gitu ya. Kalau kita lagi-lagi kembali ke dalam kisah perjanjian lama, yaitu di dalam Kejadian pasal 4, itu peristiwa keturunannya Kain yaitu Lamek yang dia menyombongkan dirinya. Ya, kita tahu Kain dan Habel itu kan hubungannya nggak oke sampai betul. Kemudian Habel dibunuh, betul Habel, ya? Iya. Nah, ternyata keturunan Kain itu merasa di atas angin nih terhadap hal ini. Keturunan Kain itu merasa dengan keturunan di luar Kain, dia merasa lebih, aku berhak kok, karena memang Kain sendiri aja melanggengkan iri hati itu. Coba baca di Kejadian pasal 4 ayat 23 sampai 24. Ya. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia menciderai aku. Jika Kain harus dibalas 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Oke. Wow. Ya, jadi memang itu kan lingkaran dendam ya. Betul. Antara Kain kepada Habel, lalu kemudian Lamek melegitimasi itu. Kalau dia 7 kali, saya lebih banyak. Bisa. Artinya 70 kali 7 ini bisa kan tadi Petrus mengatakan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang berdosa. Kita tahu Kain dan Habel saling bersaudaraan. Betul. Begitu. Dan Lamek melanjutkan lingkaran dendam itu atau tali dendam itu dengan mengatakan, aku akan lebih lagi untuk mendendam itu sebanyak 70 kali lipat dibandingkan Kain. Jadi Yesus memakai Kejadian pasal 4 ayat 23 dengan sesuatu yang kontras. Kalau 70 kali 7 waktu zamannya Kain, Lamek, dan kepada istrinya dia menyombongkan diri adalah untuk membalas dendam, maka sebanyak itulah juga sebaliknya, kamu harus mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Memang di dalam terjemahan baru 2, itu ada satu kata yang hilang. Yaitu 70 kali 7 kali. Gitu kan. Kalau di terjemahan baru 2, 70 kali 7. Gitu ya. Nah itu ada banyak yang menafsirkan kalau 70 kali 7 kali begitu di kalkulator sintaks error. Coba aja ya 70 kali 7 kali sama dengan sintaks error. Tapi kalau bicara soal 70 kali 7 490 berarti kan melampaui 1 tahun itu sendiri. Kalau mau pakai logikanya Petrus yang 1 hari 1. Dia gitu. Mengandaikan seperti dalam 1 tahun lebih bahkan lebih. Artinya menurut Yesus pengampunan itu tidak dibatasi dengan nominal. Ya, dengan nominal. Jadi disitulah kemudian perdebatannya atau dilemanya. Yang satu ingin membatasi atau karena merasa terbatasi dengan ya sudah, saya yang penting cukup sekali udah selesai lah, begitu ya. Tapi Yesus bilang enggak. Untuk mengampuni tidak ada pembatasan secara angka, begitu. Kalau di dalam kitab Kejadian Kain dan Habel, Lamek sendiri menyombongkan balas dendamnya bisa lebih parah, bisa lebih banyak. Sebegitu juga kamu harus mengampuni orang lain, tidak dibatasi dengan angka. Kalau bisa malah lebih daripada 70 kali 7. Begitu. Cerdas sekali Bang Yesus. Iya. Betul. Ya, jadi mengajak Petrus membuka horizonnya ya. Iya. Dan kutukan Kain dan Lamek itu dihilangkan. Kutukan untuk membalas dendam lebih banyak, gitu ya. Dengan
menambahkan angka yang jelas di situ, itu oleh Yesus di-cut, dipotong. Gitu. Oke, baik. Ini menarik. Kita diperhadapkan pada dilema ya. Terhadap pengampunan itu. Dibatasi atau enggak dibatasi sih sebetulnya sama sekali. Betul. Yang ingin Yesus sampaikan itu. Kita akan ulas kembali ya teks-teks berikutnya, segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita hendak mengulik Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35, diberi judul Freedom in Forgiveness, bersama dengan narasumber Pendeta Yohanes ABS dari GKI Bintaro Utama. Silakan sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Pendeta, kita lanjutkan di segmen yang kedua ini. Ini menarik ya. Jadi di segmen pertama ada dialektika pengampunan ya. Petrus bertanya, sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku? Sampai 7 kali kah? Ya, dan Yesus menjawab, seakan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Yesus mengajak Petrus untuk melampaui ya batasan yang tadi sudah dia tetapkan di pertanyaannya. Nah, untuk menegaskan pengajaran tentang pengampunan dalam rangka merespons Petrus ini, di ayat 23, sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Ini menarik nih. Kenapa pengajarannya justru pakai perhitungan utang dengan hambanya ini? Apa yang ingin disampaikan lewat perumpamaan tentang menghitung hutang ini? Betul. Ya. Bicara soal menghitung hutang itu kan bicara soal tadi ya, seperti batasan antara yang terikat dan yang dilepaskan. Petrus kan menetapkan batas itu, bicara soal aku sudah mengampuni, ya berarti sudah dong, cukup batasnya segitu. Nah, yang kedua adalah perumpamaan ini sebenarnya mau menggambarkan tentang dilemanya juga orang memberikan sebuah pengampunan dan memohonkan sebuah pengampunan, begitu. Dengan sengaja penggambaran perumpamaan ini dipakai dengan raja yang memperhitungkan utang dari para hamba-hambanya, begitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat secara metaforis, memang kita bisa mengkaitkan raja ini adalah Tuhan, hamba ini adalah manusia yang berdosa, hutang-hutangnya itu adalah dosa-dosanya, gitu ya. Jadi secara metaforis, cara pendekatannya seperti itu. Tapi mari kita lihat bagaimana ketika narasi ini berbicara sebagaimana perumpamaan yang kita dekati dengan pendekatan naratif. Yang pertama dikatakan kerajaan surga seumpama raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan para hamba-hambanya. Berarti memang ini pendekatan ekonomik banget nih. Ya, antara si penghutang dengan yang pemberi hutang, begitu ya. Yang ngutang sama yang pemberi ngutang. Nah,
Pertama-tama di sini dikatakan raja sudah punya sistemnya, begitu ya, sistem pendekatan kepada para hambanya. Dan menariknya ketika dia sedang memperhitungkan hutang-hutang hambanya, ditemukanlah satu hamba yang besar sekali hutangnya, 10.000 talenta. Coba kalau kita iseng-iseng konversi gitu ya, 1 talenta 5.500-an atau 5.000, tepatnya 5.475 dinar. 1 dinar itu upah 1 hari kerja. Artinya 1 talenta itu adalah sama dengan upah selama 15 tahun bekerja. Udah sabatikal berapa kali tuh? Oh, baru sekali ya, baru sekali. Ya, bayar 2 talenta berarti sabatikal 3 kali ya. 15 tahun bekerja dan bayangkan 10.000 talenta itu berarti sama dengan 150.000 tahun bekerja. Berapa turunan? 80 tahun masa hidup orang, berapa puluh keturunan nggak nyampe. Artinya hamba ini memang dikatakan secara hutang unlimited lah. Mau dikatakan terbatas 10.000 talenta, tapi secara logika pendekatan dibayarkan kala itu unlimited. And unlogic, nggak bisa dilogikakan. Begitu ya. Nah, si raja mendapatkan hamba yang seperti ini. Tetapi kemudian hamba ini memohon belas kasihan. Jadi bayangkan, sebenarnya hutang ini kan kalau dikembalikan, itu bisa dipakai buat apapun gitu ya. Tapi raja tahu bahwa si hamba ini nggak mungkin sama sekali bisa mengembalikan hutang yang amat besar itu. Nah, disinilah kemudian sang raja memberi pengampunan, amnesti hutang, amnesti finansial terhadap si hamba ini. Diputihkan. Walaupun memang ya kita tahu dalam sistem itu nggak sehat ya kalau ada pemutihan-pemutihan begitu. Tapi inilah cara raja mendekati hamba yang tidak mampu untuk membayarkan hutangnya. Nah, konsekuensinya bukan pada hambanya saja, tapi pada sang raja ketika dia mengamnesti satu, maka dia juga harus adil terhadap hamba-hamba yang lain. Karena kan tadi dikatakan sedang mengadakan perhitungan. Artinya nggak cuma satu kasus doang nih. Begitu satu kasus ini dikasih tahu yang lain juga sama. Pengampunan, minta pemutihan, restrukturisasi hutang ya kalau bahasa zaman sekarang begitu ya, biar nggak ditagih-tagih ya sama debt call begitu ya. Nah, jadi untuk bisa memberi amnesti finansial 10.000 talenta yang amat banyak itu, berarti raja juga harus memperhitungkan bahwa kepada yang lain dia juga harus bisa memberikan amnesti yang lain. Nah, disinilah sebenarnya menarik kenapa mau dikatakan kepada yang terhitung 10.000 talenta aja sang raja mampu dan mau untuk memberi pengampunan. Ini kan mau menggambarkan, menegaskan kepada Petrus bukan sampai 7 kali. Yang nggak kebayar aja tetap dihapuskan kok, diampuni kok. Gitu ya. Dan seharusnya bukan dibatasi sebanyak 7 kali. Begitu. Kira-kira apple to apple-nya begitu antara apa yang disampaikan Yesus untuk menegaskan apa yang disampaikan Yesus. Yesus memakai perumpamaan raja yang mengampuni hutang hambanya yang banyak itu. Oke. Nah, tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Iya. Utang si hamba itu. Ya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, bayar utangmu. Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Namun ia menolak lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Nah, ini kontras juga ya. Iya. Ini raja mengampuni, boleh bilang membebaskan. Membebaskan, ya. Betul. Kalau dari hitung-hitungan kalkulasi keuangan ini juga nggak sehat ya. Nggak Betul sehat. Ya, hutang tetap harus dicatat sebagai hutang. Kan? Betul. Bagaimana mungkin bisa hutang tiba-tiba hilang raib begitu aja. di dalam catatan keuangan, nggak masuk akal. Ini kalau orang auditor yang baca marah dia. Iya. Nggak bisa tiba-tiba utang kok nggak ada gitu kan ya.
ya. Iya. Lalu dibebaskan. Jadi tindakan ini kan tadi katakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Betul. Jadi digerakkan karena belas kasihan. Dan ia membebaskan dan masuk utangnya. Nah, hamba itu keluar secara ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar padanya. Iya. Dan ternyata dia punya piutangnya. Orang lain berutang padanya. Dan maksudnya nggak pasti nggak cukup lah ya. Iya. 100 dinar sama 10.000 talenta. Iya. Lalu ia menangkap dan mencekik yang katanya bayar utangmu. Iya. Ini menarik ini ya. Ketika dia baru saja dibebaskan utangnya, lalu dia keluar dan ada orang lain, tapi dia menuntut bahkan mencekik dan melemparkannya begitu ya ke dalam penjara sambil melunasi utangnya. Ini mau menggambarkan apa ya tentang hamba ini begitu. Iya, hamba ini tuh hamba lebih galak dari tuannya. Iya. Hamba awalnya jadi korban. Iya. Ya, perspektif korban yang dia merasa perlu dikasihani, perlu diampuni, tapi kemudian dia berubah jadi pelaku. Ya. Dia lupa bahwa dia pernah dalam posisi dia memohon ampun dan sudah diampuni. Sehingga dia melupakan posisi itu ketika ada orang yang berhutang 100 dinar kepadanya. Dan bahkan perlakuannya akan malah lebih ngeri. Mencekiknya sampai memenjarakannya. Betul. Begitu. Jadi di sini kelihatan sekali bahwa dia diberikan belas kasih, tapi dia tidak punya belas kasih, melainkan raja tega. Gantian dia menjadi tuan atas temannya sendiri. Sehingga revolusi yang dilakukan oleh sang raja terhadap sistem hutang itu, ya, yang diterima oleh si hamba yang telah ditebus ini atau telah diampuni ini, menjadi tidak berhasil, tidak punya dampak pada si orang tersebut secara pribadi. Betul. Dan inilah yang kemudian menjadi kembali lagi kepada dilema, kita sudah mendapatkan pembebasan, tapi kita tetap mengekang orang lain karena situasi yang hampir sama sebenarnya, begitu. Dan ini yang kemudian mau dikatakan kepada Petrus kalau ini yang terjadi ketika menetapkan batasan. Kamu sudah diampuni meskipun jumlah utangmu itu tidak terbatas, bisa dibayar maksudnya. Tapi kamu kemudian juga membatasi pengampunan itu pada orang yang sebenarnya itu sangat mungkin dan sangat logis untuk dibayar. 100 dinar berarti kan 100 hari kerja. Begitu ya. 3 bulan lah atau katakanlah ya 100 hari kerja lah. Ya, 100 hari kepemimpinan kerjanya dia maksudnya ya. Nah, itu bisa dibayarkan secara waktu dan secara logikanya. Ya, tapi apa yang terjadi? Si hamba yang telah diampuni ini, yang tadinya sudah menjadi korban, berubah menjadi pelaku. Jadi seolah-olah si hamba yang baru dibebaskan utangnya itu melihat yang dilakukan raja itu cuma berefek secara pribadi kepadanya. Betul. Dan itu ya hanya melepaskan beban dia sesaat. Gitu. Tidak mengubah mindset dan cara bersikapnya dia terhadap yang lain. Di mana letak persoalannya kalau begitu ya? Jadi bagi dia tuh seolah-olah raja punya kewajiban harus harus bisa membebaskan hutangnya, mengabulkan permintaan permohonannya. Betul. Tapi di saat yang sama dia tidak bisa melihat hal itu juga perlu juga dia lakukan kepada orang lain. Begitu. Betul. Karena dia merasa begini, si hamba itu menderita dengan hutang yang dia punya. Dia mohon pengampunan, penderitaannya hilang. Betul nggak? Iya, betul. Nah, ada hamba lain yang juga mengalami penderitaan karena hutang, dan sebenarnya bisa dibayar. Yang dimintakan cuma tunggu. Minta waktu, pasti akan dilunasi. Karena tadi 100 hari kerja, 100 dinar, sangat mungkin dibandingkan dengan dia yang 10.000 talenta, 150.000 tahun bekerja, itu ya, untuk mengembalikan hutang sang raja. Sesuatu yang sangat timpang ini memang. Yang satu sangat nggak mungkin, yang satu sangat mungkin. Yang diminta cuma tunggu. Tetapi dia sebagai yang sudah diampuni tidak melihat bahwa bukankah harusnya dia itu tetap menderita selamanya, bahkan sampai keturunannya, kalau tidak diampuni hutang-hutangnya itu. Tapi dengan seseorang yang dia pasti bisa membayarnya, gitu ya, kalau dari perhitungan logika tadi 100 dinar 100 hari kerja, dan dia cuma minta menunggu untuk bisa dilunasi, harusnya ini sangat mungkin bagi dia untuk bisa memberikan tenggat waktu itu.
Tapi yang terjadi justru malah dia tidak mengindahkan pengampunan dari sang raja dan melakukan yang lebih ngeri. Bawa dalam penjara, dicekek pula. Begitu ya. Jadi sudah ada kekerasan di sini. Dia melakukan dengan tidak adil dan tidak ada belas kasihan sama sekali terhadap orang yang berhutang kepadanya. Begitu. Yang tadinya dia korban, begitu dibebaskan dia Menjadi malah pelaku. menindas. Iya. Menindas orang lain. Yang mestinya pembebasan itu bisa memerdekakan cara dia bersikap harusnya. Betul sekali. Jangan menindas yang lain. Tapi Betul. justru ketika dia dilepaskan, dibebaskan, dia pakai itu justru untuk menindas yang lain. Ini kecenderungan manusia, sumbernya lupa. Itu dia. Ya. Apa namanya? Lebih mudah. Terluka itu memang mudah, mengampuni yang lebih susah. Betul ya. Justru, hai orang kuat, kamu lebih kuat justru ketika mengampuni, bukan membalas ya. Betul, betul sekali. Mantap sekali quotes-nya ya. Kuat. Baiklah, kita ulas teks selanjutnya di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 dengan judul Freedom in Forgiveness bersama dengan narasumber Pendeta Yohanes ABS dari GKI Bintaro Utama. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen 3, segmen yang menjadi segmen penutup ini. Ya. Ketika menyaksikan hamba yang lupa itu lalu kemudian melakukan kekerasan kepada orang lain yang berhutang padanya, hamba-hamba yang lain melihatnya itu sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuannya. Lalu tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau mohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu apabila kau masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ini bicara tentang apa ya lagi ya di bagian ayat-ayat yang terakhir ini begitu. Oke, baik. Bagian ayat-ayat terakhir ini jelaslah bahwa sang raja itu melihat apa yang dilakukan sang hamba ini justru sangat kelewatan. Dia sudah diberikan kebebasan, tapi dia bersikap secara kebablasan. Ya. Begitu ya. Harusnya dia sudah lagi tidak memikirkan hutang, ataupun juga dalam hal ini derita hutang yang dia harus jalani, tetapi dia justru menjadi penyebab derita bagi orang lain. Ya. Maka dari itu si hamba yang kurang ajar ini, yang tidak tahu diri ini, kemudian oleh sang raja diberikan, oke, sekarang saya kembalikan ke sistem semula. Bahwa kamu harus tetap melunasi itu sampai kapanpun, dan kamu harus menerima ganjarannya. Begitu ya. Dan itulah yang dikatakan, ya memang boleh dikatakan apakah ini
sang raja ini pelin-pelan atau tidak, justru sang raja melihat realitas yang tidak sesuai dengan harapan dia. Harapan dia adalah ketika sudah dibebaskan, ya dia menjadi pembebas bagi yang lain. Begitu. Tapi kenyataannya bukan jadi pembebas, malah menjadi penindas. Padahal pengampunan yang diberikan sang raja itu membebaskan si hamba yang berhutang 10.000 talenta itu. Dan disinilah kemarahan yang menurut saya wajar sih ya. Kalau kita memposisikan gitu, saya udah ngubah sistem saya sudah memberlakukan itu bukan hanya kepada dia karena lagi memperhitungkan hutang nih. Ya, berarti saya harus bersikap adil pada yang lain, entah dipotong berapa kek, tapi kan itu menjadi kompensasi bagi saya ataupun juga menjadi hal yang harus dikorbankan dari sang raja. Begitu. Nah, ini si hamba ini tidak melakukan atau tidak mengindahkan pengorbanan yang raja itu juga sudah lakukan demi mengampuni si hamba yang berhutang 10.000 talenta itu. Begitu. Nah, apakah yang disampaikan oleh Yesus ini menjawab kembali pertanyaan Petrus? Iya, menjawab kembali pertanyaan Petrus hubungan dengan juga judul kita di Freedom in Forgiveness, kebebasan dalam pengampunan. Dalam pengampunan. Ya, betul. Jadi sebenarnya begini. Ketika Yesus menggambarkan kontrasnya antara sikap raja dengan sikap si hamba yang kemudian dia tidak mengindahkan pengampunan raja, itu mau menggambarkan ini yang terjadi ketika pengampunan yang sudah diberikan tanpa batas dengan pengampunan yang diberikan dengan batas. Begitu ya. Kalau dengan batas kita pasti akan hitung-hitungan. Padahal pengampunan itu Allah sendiri sudah melakukan melampaui batasan itu. Yang terkadang justru sudah diberikan tanpa batas, kita yang membatasinya dengan seenak-enaknya sendiri. Nah, maka dari itu ayat 35 menjadi penutup yang sebenarnya menjadi penting karena ini bicara soal bagaimana kedalaman dan ketulusan hati seseorang mengampuni orang lain. Ya. Dan itu pasti harus menabrak batas-batas dalam dirinya. Betul. Ya, batas egoismenya, kebenciannya. Begitu ya. Jadi bukan masalah angka, tetapi lebih kepada ketulusan dan kedalaman dia untuk bisa mengampuni orang lain. Dan seberapa besar dia merasakan dirinya benar-benar dibebaskan oleh Tuhan. Gitu. Jadi ayat ini justru mau menggiring Petrus untuk melihat ini bukan perkara kamu sudah atau belum. Tapi seberapa dalam dan seberapa besar, seberapa kuat efek dari pengampunan itu bukan hanya kepada orang lain, tapi kepada dirimu sendiri. Ini menarik sekali memang perumpamaan ini, bahwa sang raja juga jadinya belajar. Tidak semua orang yang menerima pengampunan itu benar-benar menghayati dan merayakan pengampunan itu sendiri. Karena dia bisa diampuni, tapi dia masih terbelenggu dengan dendam. Ini bicara soal proses juga tentunya. Begitu ya. Jadi semakin menjelaskan ya 70 kali 7 kali ini bukan lagi bicara soal batas, tapi bicara soal bagaimana berproses untuk bisa mengampuni. Bahwa berproses untuk mengampuni tidak dibatasi dalam waktu. Begitu ya. Tidak usah ditarget, oh pokoknya hari ini saya harus mengampuni 1 orang. Tapi harus berproses dengan saya sudah diampuni dan seberapa kuat pengampunan itu berdampak bagi saya. Membawa dampak apa tidak begitu ya? Dampak bagi dirinya dan bagi orang yang diampuninya. Gitu. Karena pengampunan itu selalu memiliki dimensi liberatif buat diri kita sendiri. Wah, ini menarik. Pengampunan selalu punya dimensi liberatif buat diri sendiri, begitu ya. Betul. Ada yang beranggapan pengampunan itu kan urusannya ke orang lain. Betul. Tapi kan sakit hatiku masih di sini. Betul. Betul. Dan itu tidak salah bahwa emosinya itu bisa negatif di kita. Tapi dengan pengampunan, emosi yang ingatan yang sama dengan emosi yang berbeda itu bisa terjadi. Begitu. Contoh sederhana, kita bisa mentertawakan dulu. Misalnya contoh, Anda menyakiti saya, ini contoh begitu ya. Dulu ingat nggak? Dulu kan kamu pernah begini kepada saya. Tapi udah dalam emosi yang penuh canda begitu. Betul. Mengingat tapi sudah sambil tertawa, kok bisa ya seperti itu ya? Iya. Jadi itu tanpa disadari itu proses pembebasan dari atau kebebasan dari pengampunan itu, liberatifnya. Ya, saya sudah mengampuni sehingga kalaupun kita nggak baikan seperti dulu, tapi saya ketika menatap Anda tidak penuh dengan dendam, misalnya begitu. Itu sudah bicara soal
bahwa pengampunan itu punya dimensi pembebasannya. Begitu, bagi diri sendiri, bukan hanya kepada orang yang diampuninya. Justru pertama bagi diri sendiri ya. Betul. Kita bebaskan dari emosi dan tindakan bahkan yang negatif, dan itu bisa juga menolong kita untuk mencegah kita melakukan tindakan-tindakan yang akan melukai kita juga dan orang lain. Dan membuat luka lain terhadap memori kita. Tambah luka ya. Tambah luka. Luka betul. yang tadinya segini bisa merambah makin luas, ke mana-mana karena ketidakinginan kita mengampuni. Apalagi nih yang kita bisa maknai nih Pak Pendeta dari sikap mengampuni. Selain dari memang pada aspek dimensi pembebasan buat diri sendiri. Iya, pengampunan itu selalu membutuhkan pengorbanan. Kita lihat raja ini berkorban, mengubah cara sistemnya, memperhitungkan hutang dan mengampuni hutang itu kepada hambanya. Dan itu dia berkorban tentu. Walaupun dia seorang raja, dia berkorban. Kenapa? Karena bicara soal untung rugi. Ketika kita mengampuni kan kadang-kala gitu ya, untungnya buat saya apa? Rugi dong. Kayak zaman sekarang, nggak mau rugi dong. Ya, untuk bisa mengampuni itu. Lebih baik saya cut hubungan saya, dan nggak apa-apa juga, tetapi kalau kita sudah meng-cut hubungan kita, tapi kita tidak mengalami transformasi perasaan, emosi, dan tindakan karena hal tersebut, bisa jadi sebenarnya kita belum selesai dengan masalah itu. Nah, maka dari itu untuk mengampuni pasti butuh pengorbanan. Setidaknya kita harus mengingat kembali masalah itu, masa lalu yang tidak enak, tapi sekaligus juga merendahkan diri dengan segala keegoisan kita. Begitu ya. Dan pengampunan itu sebenarnya selain butuh pengorbanan, pada akhirnya memberikan kesempatan kedua kok. Bukan hanya kepada orang tersebut, tapi kepada diri kita sendiri. Kenapa pada diri kita sendiri juga? Kesempatan keduanya. Kesempatan untuk memulai yang lain walaupun saya pernah disakiti. Kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lain meskipun punya pengalaman yang tidak enak, entah dihianati, entah dilukai dan segala macam. Ketika kita mengampuni, kita memberikan kesempatan bahwa oke, kamu pernah punya masa lalu yang seperti itu, dan kamu saat ini sudah mengampuni, sudah menerima pengampunan, kamu punya kesempatan untuk hidupmu lagi. Gitu. Jadi jangan selalu menganggap bahwa pengampunan itu bicara soal orang lain akan lebih apa ya? Lebih enak, lebih untung. Itu loh. Kadang-kala begitu kan. Yang terjadi justru malah sebaliknya. Lain lebih enak gitu. Sejauh mana kok enak betul dia ya gitu. Enak banget dia yang nggak ngapa-ngapain tapi sikapnya melukai saya. Gitu. Nah, justru itu coba dibalik perspektifnya. Kenapa saya harus seperti itu dengan sikap dia yang melukai saya? Begitu. Kalau saya membatasi diri bahwa pengampunan harus kepada dia, tapi tidak kepada diri saya sendiri atau kepada masa lalu saya yang dilukai oleh dia, kita akan terjebak. Akan terjebak seperti Petrus. Ya sudahlah, kalau memang belum baik kan kenapa saya harus memulai lagi dengan yang baru atau memulai lagi dengan sesuatu yang lebih baik. Gitu. Jadi memang batasan 7 kali ini kalau kita mau refleksikan dalam kehidupan sekarang, mungkin batasannya akan bukan cuma angka. Ya, bukan cuma angka, tapi orang, tindakan dan segala macamnya. Gitu. Jadi memang pengampunan itu proses yang panjang, yang Yesus sendiri juga akui itu dengan bagian akhir yang tadi disampaikan. Lalu juga mengampuni itu atau pengampunan itu membebaskan kita dari emosi dan tindakan negatif, meskipun ingatannya tidak bisa diubah, ataupun juga sejarah peristiwa itu nggak bisa diubah. Dan mengampuni itu menjadi pintu awal terbentuknya kebahagiaan. Gitu ya. Ini contoh paling sederhana, ada orang yang mau menikah tiba-tiba nggak jadi menikah. Itu kan berat untuk memulai proses yang baru, betul nggak? Mengharapkan si pasangan yang meninggalkan dia untuk minta maaf, seumur hidup sampai nangis susah kayaknya begitu ya. Tapi ketika dia mengampuni tindakan orang tersebut tanpa dia tahu, perlahan-lahan emosinya mengalami pembaruan perlahan-lahan dan tidak cepat. Lagi-lagi tidak cepat, nggak apa-apa. Tapi disitulah proses liberatif dari pengampunan itu sendiri. Lepas bebaskan emosi negatif yang sedang membelenggu dan melukai kita, begitu ya. Dan bisa juga berefek pada masa depan kita juga kan. Betul.
Jangan-jangan jadi kita nggak produktif, kita nggak bisa ceria, nggak ketemu orang menjadi takut karena masih ada dalam bayang-bayang itu. Tapi sekali lagi, ini adalah sebuah proses yang berkelanjutan, yang panjang, tetapi yang mau dikatakan oleh Yesus, jangan dibatasi. Karena ketika kita sudah membatasi kuasa pengampunan Allah, maka kita tidak akan merasakan kebesaran kuasa pengampunan itu sendiri. Iya, ketika kita membatasi kuasa pengampunan dari Allah itu, kita nggak bisa merasakan dan mengalaminya dong. Betul. Kuasa betapa sangat berkuasanya, ya, kuasa positif pasti ya. Tentu. Dari pengampunan itu sendiri, begitu. Dan selalu ada kesempatan terus. Yes, betul. Selalu ada kesempatan. Untuk selalu memulai yang baru, begitu ya. Betul. Baik dari yang orang lain maupun juga dari hidupku sendiri. Betul. Begitu. Baik, Pak Pendeta, terima kasih ini untuk ulikan teks Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Mungkin ada di antara sahabat yang pada saat ini sedang bergumul, berproses ya, dalam memaafkan, mengampuni siapapun ya, keluarga, kerabat, teman sekerja, atau mungkin juga pasangan ya, para sahabat, atau mungkin juga anak, atau mungkin juga orang tua. Kita belajar lewat ulikan teks pada episode kali ini melalui Pendeta Yohanes ABS, dan mintalah pada Tuhan ya, agar kita juga dimampukan untuk boleh dapat melepas bebaskan begitu ya segala emosi negatif ataupun luka, dan minta pada Tuhan juga bekerja dalam diri kita supaya kita juga diberi kemampuan untuk bisa merelakan, memaafkan, mengampuni orang lain, dan dapat memulai kembali ya hidup peristiwa yang baru, yang lebih membahagiakan dan membebaskan. Dan ketika tayangan ini boleh menjadi berkat bagi sahabat-sahabat, boleh membagikannya kepada sebanyak mungkin orang, dan boleh menekan tombol like dan subscribe sehingga boleh mendapatkan update tayangan dari YKB TV. Kita jumpa di episode yang akan datang. Kita mau menutup segmen ini, episode kali ini dalam doa. Silakan Bapak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Baik, Sobat Ngulik Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih untuk keindahan pengampunan Tuhan dalam hidup kami, yang mengajak kami dan mengajar kami untuk bersedia mengampuni meskipun prosesnya panjang. Orang yang mengampuni adalah orang yang pernah terluka, tetapi dia tidak terpendam, tidak mendendam dengan lukanya, melainkan melampaui itu semua, tidak dibatasi dengan bayang-bayang dendam, melainkan dihidupi dengan kasih serta belas kasihan dari Tuhan sendiri. Dan mampukan kami Tuhan, ketika kami berproses dalam pengampunan ini, ingatkan kami bahwa pengampunan itu bukan hanya untuk membebaskan hubungan kami yang barangkali penuh dengan persoalan dan pengkhianatan, tetapi menolong kami untuk merasakan kebebasan, pembebasan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Allah, inilah seruan kami, harapan dan juga permohonan kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin.